Hujan gerimis turun membasahi kawasan terminal tua di pinggiran kota. Lampu-lampu redup berkedip lemah, seolah enggan menerangi malam yang lengang. Di pojok terminal, berdiri sebuah warung kecil sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan, Warung 24 Jam, Bram. Asap dari kompor menyembul pelan dari balik dinding seng, bercampur aroma kopi dan mie rebus. Warung itu tak pernah tutup, tak peduli hujan atau badai. Anehnya, tak pernah ada yang berani berbuat ulah di sana, seolah ada aura tak kasat mata yang membuat orang segan. Bram, pemilik warung, adalah pria tinggi besar dengan sorot mata tajam dan sikap tenang. Tak banyak yang tahu tentangnya, selain bahwa ia pindah ke terminal itu sekitar 2 tahun lalu. Ia jarang bicara, tak pernah tertawa, dan hanya menjawab seperlunya. Tapi tangannya cekatan meracik kopi dan menyiapkan pesanan. Beberapa sopir truk dan kernet tua memanggilnya, Mas Bram, dan selalu memberikan isyarat hormat kecil tiap lewat di depan warungnya. Tak satu pun dari mereka berani duduk sembarangan, apalagi membuat ribut. Malam itu, suasana berubah. Dari kejauhan, suara motor berknalpot bising meraung mendekat. 5 pria bertubuh kekar, dengan pakaian lusuh dan tatapan liar, turun dari motor. Mereka adalah anak buah Ucok si Kodok, preman baru yang mulai menancapkan kekuasaan di kawasan terminal. Salah satu dari mereka, Randy, memukul meja warung keras-keras sambil tertawa keras. Wah, rame juga nih warung, cocok nih buat setor. Bram hanya menoleh sekilas dari balik kompor. Wajahnya datar, matanya seperti menyapu mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Pelanggan-pelanggan tetap langsung menunduk dan mempercepat makan mereka. Suasana berubah jadi tegang. Warung buka 24 jam, tapi bayar ke kita kalau mau aman, lanjut Randy dengan senyum sinis. Ia melirik rekan-rekannya yang mulai mengelilingi warung kecil itu seperti hiu mencium darah. Bram meletakkan spatula, lalu berjalan pelan ke depan meja. Tatapannya menusuk ke arah Randy. Saya cuma jual makan, Mas. Kalau mau makan, silakan duduk. Kalau mau bikin ribut, saya tutup warung sekarang, katanya dengan suara tenang tapi mengandung ancaman tersembunyi. Randy terdiam sejenak. Ia tak menyangka pemilik warung bisa bicara sekeras itu, apalagi tanpa rasa takut. Salah satu dari preman itu melangkah maju, mencoba menunjukkan dominasi. Tapi sebelum sempat menyentuh meja, Bram mengangkat tangan, gerakannya cepat dan tegas. Berhenti, ujarnya. Suara itu seperti palu godam di telinga mereka. Preman itu membeku, entah kenapa kakinya terasa berat. Seolah tubuhnya tahu, ada bahaya besar di balik ketenangan lelaki itu. Akhirnya mereka mundur dengan cengiran terpaksa. Randy menatap Bram penuh dendam, tapi memilih untuk pergi lebih dulu. Kita balik lagi, bisiknya pada temannya sebelum naik motor dan meninggalkan warung. Setelah mereka pergi, suasana kembali hening. Bram tak berkata apa-apa, ia hanya kembali ke kompor, menyendok nasi goreng dengan tenang. Tapi pelanggan tahu, malam itu ada sesuatu yang telah berubah. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia kini menjadi medan yang akan mempertemukan dua dunia, preman jalanan yang haus kuasa, dan seorang legenda yang mencoba hidup damai di balik asap dapur. Dan malam baru saja dimulai. Ucok dikenal dengan satu nama yang membuat orang mengernyit, Ucok si Kodok. Julukan itu bukan tanpa sebab, wajahnya lebar dan datar, dengan mata besar melotot seperti kodok yang siap menerkam. Ia baru keluar dari penjara 2 bulan lalu setelah menghajar rivalnya sampai koma di dalam sel. Sejak itu, ia bertekad membangun kekuasaan baru di terminal tua yang selama ini tak punya penguasa. Baginya, tempat ini lahan basah yang siap diperas, dan warung-warung kecil jadi target awal. Malam itu, Ucok duduk di pos ronda kosong bersama anak buahnya. Mereka menceritakan insiden di warung Bram dengan nada kesal. Randy, yang semalam dipermalukan, berkali-kali menegaskan bahwa pemilik warung itu cuma tukang masak sok jago. Tapi Ucok tak sebodoh itu. Ia menatap Randy dengan tajam, kalau emang cuma tukang masak, kenapa kalian pulang nggak bawa setoran dan malah gemeteran? Ucok menyulut rokoknya, menghembuskan asap sambil merenung. Di balik gaya kasarnya, Ucok punya insting tajam soal bahaya. Ia pernah berurusan dengan banyak orang keras, dan satu hal yang dia pelajari, orang yang tenang itu paling berbahaya. Tapi rasa penasaran mengalahkan instingnya. Besok, gue sendiri yang datang ke situ, katanya pelan tapi penuh tekanan. Anak buahnya hanya menunduk, tahu bahwa sesuatu sedang bergolak. Keesokan malamnya, hujan deras kembali mengguyur terminal.
Bram tetap berdiri di balik kompor seperti biasa, wajahnya tak berubah. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara motor tua meraung dan berhenti tepat di depan warung. Ucok turun dengan langkah berat, jas hujan menggantung di bahu, dan tatapan tajam mengarah ke Bram. Semua mata tertuju padanya. Lo yang namanya Bram? Tanya Ucok, menyeringai sambil melempar botol air mineral ke meja warung. Botol itu pecah, serpihannya menyebar di lantai. Suasana mendadak hening, tak ada satupun pelanggan yang bergerak. Bram mengangkat wajahnya perlahan, matanya menatap Ucok dalam-dalam, dingin seperti ujung pisau. Bram tak menjawab, ia hanya mengambil sapu dan perlahan menyapu pecahan botol, seolah tak ada yang terjadi. Ucok naik darah. Lo budek, gua tanya baik-baik, malah sok sibuk. Teriaknya sambil melangkah maju, menabrak salah satu bangku. Tapi Bram tetap tenang. Saya bukan budek, saya cuma pilih mana yang layak saya tanggapi, jawabnya, kalem tapi membuat semua orang menahan napas. Ucok tertawa keras, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Ia maju mendekati Bram dan menatap langsung ke wajahnya. Tapi di sana, tak ada ketakutan. Justru ada sesuatu yang membuat Ucok tertegun sejenak, tatapan mata seorang pembunuh yang pernah dia lihat, di dalam ring gelap bawah tanah bertahun-tahun lalu. Siapa lo sebenarnya? Hah? Gumam Ucok, kini tak sekeras tadi. Tapi Bram hanya menjawab dengan satu kalimat pendek, saya ini, cuma mantan orang yang lelah melihat darah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ucok mundur tanpa perintah. Tapi dendam sudah tumbuh. Ia bersumpah akan kembali, tapi ia tak tahu, bahwa dirinya baru saja menantang pria yang dulu dijuluki The Silent Executioner di arena UFC, dan perang sebenarnya baru dimulai. Setelah pertemuan panas itu, kabar tentang Ucok yang dipermalukan di warung Bram menyebar cepat di kalangan para supir, kernet, hingga tukang parkir. Banyak yang tak percaya, tapi sebagian yang melihat langsung malam itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan mata yang masih menyimpan ketegangan. Ucok, si kodok yang dikenal brutal, malah mundur setelah tatap-tatapan. Itu bukan hal biasa, ada sesuatu di diri Bram yang tak bisa dijelaskan, seperti melihat harimau di dalam tubuh manusia. Ucok kembali ke markasnya dengan wajah muram. Ia tak bicara sepatah kata pun. Tapi diamnya justru lebih menakutkan. Malam itu, ia memanggil dua orang anak buah kepercayaannya, Dayat dan Johnny Palembang, preman bayaran yang biasa mengurus pembersihan. Bikin warung itu sepi, jangan sampai ada yang mau makan di sana lagi. Kalau bisa, bikin Bram ketakutan. Tapi jangan sentuh dia dulu, belum saatnya, katanya sambil menyalakan rokok dengan tangan gemetar tertahan amarah. Esok malamnya, Dayat dan Johnny mulai bergerak. Mereka menyebar isu bahwa warung Bram pakai jimat haram, memasukkan darah ayam dalam masakannya, bahkan menyantet pelanggan yang tak bayar. Pamflet lusuh ditempel di tiang listrik dekat terminal, penuh fitnah dan ancaman. Mereka juga menyuruh beberapa orang bayaran untuk duduk dan pura-pura muntah setelah makan di sana. Perlahan-lahan, warung itu mulai sepi. Tapi Bram tak menunjukkan perubahan sikap. Ia tetap berdiri di balik kompor, menyapu lantai, menyalakan kompor, seperti tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, Bram tahu ini hanya awal. Ia sudah lama meninggalkan dunia kekerasan, tapi insting bertarungnya masih tajam. Ia bisa mencium aroma ancaman dari jauh. Maka malam itu, ketika Dayat dan Johnny kembali lewat depan warung dengan wajah sombong, Bram menyapanya. Mas, tadi malam pamflet yang Mas tempel jatuh. Saya bersihkan. Kalau mau bikin yang baru, jangan lupa pakai lem yang kuat, katanya sambil tersenyum, tapi senyumnya begitu dingin dan mengancam. Dayat tertawa terbahak-bahak, wah, ternyata tukang warung ini bisa juga nyeletuk. Apa mau gua bantu promosi juga di kuburan? Ejeknya. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Bram berjalan keluar dari warung, berdiri tepat di depan mereka. Saya sudah kasih ruang untuk kalian berhenti. Tapi kalau kalian masih terus, saya yang akan berhenti jadi tukang masak, dan kembali jadi orang lama saya. Suaranya pelan, namun seluruh tubuh Dayat dan Johnny mendadak merinding. Sejenak, mereka terdiam. Hati kecil mereka berteriak untuk mundur, tapi ego dan nama besar di dunia jalanan membuat mereka tetap menantang. Kami gak takut, Bang. Lo siapa sih sebenarnya? Ngarang doang kali, ucap Johnny, meski suaranya mulai goyah. Bram mendekat pelan, matanya menatap tajam ke arah Johnny,
lalu menyentuh bahunya dengan satu tangan, tepat di titik urat. Seketika, tubuh Johnny seperti kehilangan kendali, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di jalan, wajahnya pucat, matanya membelalak tanpa tahu apa yang terjadi. Dayat langsung panik dan menarik Johnny menjauh. Lo apain dia? Teriaknya, tapi Bram hanya melangkah kembali ke warung. Saya baru sentuh satu titik. Masih banyak titik lain yang bisa bikin kalian tidur selamanya, jawabnya datar. Malam itu, terminal kembali sunyi. Tapi dalam sunyi itu, semua orang mulai sadar, warung kecil itu bukan milik orang biasa. Dan Ucok tak akan tinggal diam setelah ini. Ucok mengamuk. Kabar bahwa dua orang kepercayaannya dipermalukan di depan umum membuatnya seperti binatang buas yang kehilangan wilayah. Johnny masih terbaring di kamar sewaan, tubuhnya menggigil setiap kali teringat sentuhan Bram. Dayat mencoba menutupi rasa takutnya, tapi sorot matanya tak lagi setajam dulu. Ucok tak butuh penjelasan, baginya, ini penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Besok malam, gue yang selesaikan. Gak pakai ancam-ancam lagi. Gue bakar tuh warung, teriaknya dengan suara menggelegar. Anak buahnya yang lain hanya menunduk. Mereka tahu, jika Ucok sudah bicara begitu, berarti pertumpahan darah tinggal menunggu waktu. Tapi satu dua orang mulai ragu. Bang, kita yakin nih, orang itu kayaknya bukan orang biasa, bisik salah satu preman muda. Ucok langsung membanting gelas ke tembok. Gue gak peduli dia siapa. Di tempat gue, yang berani ngelawan, harus hilang. Sementara itu, Bram menatap langit malam dari kursi kayu di depan warungnya. Gerimis turun pelan, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang menebal. Ia tahu, Ucok akan kembali, dan kali ini bukan untuk bicara. Tapi Bram bukan pria yang lari dari ancaman. Ia sudah pernah menghadapi lawan yang lebih berbahaya dari Ucok, di arena oktagon dengan penonton ribuan dan taruhan nyawa. Dan kini, ia siap menukar sendok sayur dengan tinju maut jika diperlukan. Di dalam warung, Bram membuka sebuah laci kecil yang jarang disentuh. Di dalamnya, tersimpan sebuah foto lama, dirinya mengenakan celana pendek UFC, berdiri dengan tubuh penuh luka tapi tangan terangkat sebagai pemenang. Di balik foto itu, tertulis satu nama yang dulu mengguncang dunia bawah tanah, The Silent Executioner. Ia menatapnya sejenak, lalu menyelipkannya kembali. Aku sudah lama berhenti, tapi kalau dipaksa, aku akan kembali. Malam itu, Ucok datang bersama 7 orang. Mereka membawa tongkat besi, bensin, dan wajah penuh amarah. Malam ini, kita bakar tempat itu. Biar orang tahu siapa raja di terminal ini. Teriak Ucok. Mereka berjalan cepat menyusuri lorong sempit menuju warung Bram. Tapi sesampainya di sana, warung itu tampak kosong. Tak ada cahaya, tak ada suara. Dia kabur, cibir salah satu preman sambil membuka tutup botol bensin. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang warung. Kalau kalian nyari saya di sini. Semua menoleh. Bram berdiri di balik kabut hujan, tubuhnya tegap, dengan jaket hitam dan tatapan seperti elang. Tangan kirinya menggenggam sesuatu, sabuk UFC lama, sudah usang tapi masih menyimpan aura kematian. Saya sudah kasih peringatan, tapi sepertinya kalian memang butuh pelajaran. Ucok maju, menyerang lebih dulu dengan tongkat besi. Tapi Bram mengelak ringan, dan dalam satu gerakan cepat, ia menghantam perut Ucok dengan lutut. Ucok terlempar ke belakang, napasnya habis seketika. Preman lainnya panik, tapi Bram sudah bergerak seperti bayangan. Satu demi satu mereka tumbang, ada yang dipiting, ada yang dihantam tengkuknya, ada pula yang dibuat tak sadarkan diri dengan satu pukulan. Tak ada teriakan, hanya suara tubuh jatuh ke tanah, satu persatu. Dalam 5 menit, semuanya selesai. Hujan deras membasahi tubuh Bram yang berdiri di tengah medan, dikelilingi tubuh-tubuh terkapar. Ucok menggeliat lemah, menatap Bram dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Bram menunduk, menatapnya. Ini belum selesai, kata Bram pelan. Tapi kalau kau datang lagi, aku takkan memberi kesempatan untuk pulang. Setelah kejadian malam itu, warung Bram mendadak jadi bahan pembicaraan di seluruh terminal. Tak ada yang berani melintas di depannya tanpa menunduk. Anak-anak jalanan yang biasa nongkrong kini memilih pindah ke ujung dermaga, menjauh dari tempat yang kini disebut-sebut sebagai markas hantu UFC. Tubuh-tubuh yang berserakan malam itu dibawa kabur dalam senyap oleh Ucok dan anak buah yang tersisa.
Mereka tak ingin mempermalukan diri lebih jauh. Tapi luka yang Bram tinggalkan tak hanya di tubuh, melainkan di harga diri mereka sebagai preman. Ucok sendiri, setelah malam memalukan itu, menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun bisik-bisik mengatakan, ia sedang mencari bantuan, bukan sembarang preman, tapi sosok bayaran kelas atas, yang biasa bermain di ring bawah tanah Asia. Ucok tahu, menghadapi Bram tak bisa dengan gaya jalanan. Ia butuh seseorang yang mengerti dunia yang sama dengan mantan petarung itu. Seseorang yang bisa menandingi The Silent Executioner. Sementara itu, Bram kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tak banyak bicara soal kejadian malam itu. Seolah semuanya hanyalah rutinitas kecil yang tak patut dibesar-besarkan. Namun dalam hatinya, ia sadar, masa lalunya telah menggeliat dari tidur panjang. Dan jika dibiarkan, itu bisa menariknya kembali ke dalam lingkaran gelap yang dulu ia tinggalkan dengan penuh luka, secara fisik maupun batin. Di suatu malam yang lengang, seorang pria tua berpeci datang ke warungnya. Ia tak pesan apa-apa, hanya duduk sambil menatap Bram dengan sorot mata dalam. "Kau masih hidup ternyata," katanya. Bram mendongak, tertegun. Pria itu adalah mantan pelatihnya di UFC, yang ia tinggalkan begitu saja saat memutuskan pensiun setelah insiden berdarah yang menewaskan lawannya di ring. "Namamu masih dibicarakan di dunia bawah tanah. Tapi kau menghilang seperti bayangan," lanjut sang pelatih dengan nada getir. Bram hanya terdiam, tangannya menggenggam erat gagang panci, berusaha menahan emosi yang menyeruak. "Aku ingin hidup normal, menjadi manusia biasa. Bukankah itu yang seharusnya kita perjuangkan?" katanya pelan. Sang pelatih mengangguk pelan, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Tapi masa lalu tak akan membiarkanmu, Bram. Kau bukan hanya bertarung di ring, kau membangun reputasi. Dan reputasi itu sekarang sedang dicari." Pelatih itu membuka map kecil dan menyodorkannya ke Bram. Di dalamnya, ada foto-foto preman-preman bayaran yang dikenal sadis dan tak punya belas kasihan. Salah satunya, pria berkepala pelontos dengan tato naga di lehernya. Namanya Rai Sakti. Dia mantan petarung juga. Kini jadi jagal sewaan, dan kabarnya Ucok sedang mencarinya. "Jika dia datang ke terminal ini, kau harus siap, Bram." Bram menatap foto itu dengan mata yang kembali tajam. Ia tahu pria itu pernah satu kali bertemu di arena bawah tanah Bangkok, dalam pertandingan yang tak pernah selesai karena kerusuhan. "Kalau dia datang," ujar Bram lirih, "maka aku tak bisa lagi sembunyi di balik kompor. Aku harus kembali jadi yang dulu." Dan malam itu, langit kembali mendung. Gerimis mulai turun seperti pertanda bahwa badai yang lebih besar akan datang. Bram berdiri di ambang pintu warungnya, menatap jalanan kosong. Namanya yang dulu ia kubur dalam, kini mulai dipanggil kembali, oleh musuh, oleh masa lalu, oleh darah yang belum tuntas tumpah. Terminal malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena bisik-bisik kehadiran sosok asing yang menginjakan kaki di sana. Pria tinggi, bertubuh kekar dengan kepala pelontos dan tato naga menyembul dari balik kerah jaket hitamnya. Tatapan matanya tajam, penuh kematian. Namanya Rai Sakti, petarung brutal dari dunia gelap Asia Tenggara. Dulu ia dikenal sebagai pembantai di ring bawah tanah, bertarung bukan untuk menang, tapi untuk melumpuhkan lawan selamanya. Ucok menyambutnya dengan senyum penuh harap. Luka-luka di tubuhnya belum pulih, tapi dendamnya membara. "Gua nggak peduli lo minta berapa. Pokoknya Bram harus hilang dari terminal ini. Mati pun lebih baik," katanya gemetar. Rai hanya mengangguk pelan. "Gua nggak peduli siapa dia. Tapi kalau dia memang The Silent Executioner, ini bakal jadi pertarungan terakhir gua yang layak." Suaranya berat dan dalam, seolah keluar dari sumur kematian. Dalam semalam, kehadiran Rai terasa seperti awan gelap menyelimuti langit terminal. Para preman diam seribu bahasa. Mereka tahu, tak ada tempat untuk main-main jika dua legenda jalanan bertarung. Warung Bram masih buka seperti biasa, tapi tak ada lagi obrolan santai. Pelanggan datang dengan hati was-was, dan pergi cepat setelah makan. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya minta gorengan kini tak berani mendekat. Bram tahu dia sedang diawasi. Malam itu, dari balik tirai, ia melihat sosok Rai berdiri di seberang jalan, diam, hanya menatap. Seperti elang yang mengamati mangsa. Bram tak menunjukkan reaksi apapun. Tapi di dadanya, jantungnya berdetak keras. Bukan karena takut, tapi karena tubuh lamanya mulai bangkit. Otot-ototnya berdenyut, adrenalin mengalir,
dan ingatan tentang ring-ring berdarah kembali menghantui. Di dapur, Bram menyiapkan sesuatu yang berbeda. Ia mengangkat sebuah koper hitam dari bawah lantai kayu. Di dalamnya, terlipat rapi, celana pendek UFC, sarung tangan kulit, dan pelindung mulut yang pernah menyelamatkan nyawanya. Perlahan, ia mengusapnya, seperti menyentuh kenangan yang dulu ia kubur dalam-dalam. Kalau ini memang harus terjadi, maka biar selesai semuanya malam ini, gumamnya. Ucok, yang sudah merancang semuanya, menyebarkan kabar bahwa duel akan terjadi di gudang kosong dekat pelabuhan, tengah malam nanti. Tanpa penonton, tanpa wasit, hanya 2 petarung dan 1 hasil, hidup atau mati. Para preman diam-diam menyebar kabar itu. Meski takut, mereka tak ingin melewatkan sejarah duel antara 2 monster, yang satu muncul dari bayang-bayang masa lalu, dan yang satu datang membawa maut. Malam mulai turun, langit begitu kelam, seolah bumi pun menahan napas. Bram mengenakan jaket hitamnya, meninggalkan warung tanpa suara. Ia berjalan melewati lorong-lorong terminal yang sepi, menuju tempat yang dulu ia tinggalkan, tapi kini menuntut penyelesaian. Di tangan kirinya, ia menggenggam sabuk UFC, bukan untuk pamer, tapi untuk mengenang siapa dirinya dulu, dan siapa yang harus ia tuntaskan malam ini. Di gudang tua yang sunyi, Rai sudah menunggu. Tatapannya dingin, senyumnya kecil tapi sadis. Akhirnya kita bertemu lagi, eksekutor, katanya. Bram hanya menatap tajam, lalu melepas jaketnya, memperlihatkan otot-otot yang meski tua, masih menyimpan kekuatan luar biasa. Malam itu, 2 dunia gelap kembali bertabrakan. Dan terminal jadi saksi bisu akan duel yang bisa mengubah segalanya. Gudang tua di tepi pelabuhan malam itu sunyi, hanya diterangi lampu remang yang menggantung dari langit-langit reyot. Bau karat dan minyak memenuhi udara, seolah ikut menjadi saksi bisu pertarungan yang akan segera meledak. Di tengah gudang, Bram berdiri tegap, napasnya stabil, matanya fokus. Di hadapannya, Rai Sakti menggulung lengan bajunya, memperlihatkan otot-otot yang seperti baja dan tato naga yang seolah bergerak setiap kali ia menghela napas. Terakhir kita hampir adu di Bangkok. Sayang, kerusuhan keburu pecah, kata Rai, langkahnya perlahan mendekat. Bram tak menjawab, hanya membetulkan posisi kaki dan menundukkan kepala sedikit, pose khasnya sebelum menghantam lawan. Rai terkekeh, kali ini kita nggak akan diganggu. Nggak ada penonton, nggak ada wasit, cuma aku dan kau, sampai salah satu dari kita berhenti bernapas. Pertarungan pecah seketika, Rai menghantam dengan gaya brutal khas jalanan, memadukan pukulan cepat dan tendangan keras. Bram menghindar gesit, balasan pukulannya menghantam rahang Rai dengan presisi yang nyaris tak terlihat. Suara tulang beradu menggema di dalam gudang seperti dentang lonceng neraka. Setiap gerakan mereka seperti tarian maut, tak ada ruang untuk kesalahan. Luka mulai terlihat, darah mengalir dari sudut bibir Bram, tapi mata Rai mulai lebam membiru. Rai bukan preman biasa, ia menguasai teknik kuncian keras dari Muay Thai dan Brazilian Jiu-Jitsu jalanan. Ia berhasil menjatuhkan Bram ke tanah dan mencoba mengunci lehernya, tapi Bram memutar tubuhnya cepat, membalikkan posisi, dan menghantam dada Rai dengan sikunya. Rai terhuyung, namun kembali berdiri seperti banteng. Kau makin tua, eksekutor, tapi masih berbahaya, desisnya sambil menyeka darah dari hidung. Bram tersenyum samar, tua, tapi belum mati. Dengan kecepatan mengejutkan, ia melompat maju, meninju perut Rai lalu melanjutkannya dengan uppercut telak ke dagu. Rai terjungkal, tubuhnya menabrak tumpukan peti kayu. Gudang bergetar, namun pria bertato naga itu belum menyerah. Ia bangkit perlahan, matanya kini merah, bukan karena darah, tapi karena harga dirinya tertantang. Ini belum selesai, geramnya, lalu menerjang kembali. Mereka kembali bertarung, kali ini lebih brutal. Tak ada teknik, hanya kekuatan dan dendam. Tubuh mereka saling membentur, darah berserakan, napas mereka memburu seperti binatang terperangkap. Namun Bram punya sesuatu yang tak dimiliki Rai, kendali emosi. Dalam satu gerakan kunci, ia memanfaatkan momentum Rai yang menyeruduk, lalu mengunci lengan dan lehernya dari belakang. Rai meronta, mencoba membebaskan diri, tapi tenaganya terkuras. Sudah cukup, bisik Bram di telinga Rai, sebelum menghentakkan tubuhnya ke lantai keras. Rai tergeletak, tak sadarkan diri. Detik itu juga, keheningan memenuhi gudang. Bram berdiri lelah, tubuhnya luka di mana-mana, tapi matanya tetap menyala.
Ia menatap ke langit-langit gudang yang reyot. Ini, pertarungan terakhirku, gumamnya pelan, hampir seperti doa. Di luar gudang, Ucok yang diam-diam mengintip dari celah pintu, gemetar hebat. Melihat Rai, si jagal bayaran, dikalahkan begitu brutal membuatnya sadar, ia telah menyulut api yang tak bisa dipadamkan. Dan sekarang, ia tahu, waktunya dia membayar. Kabar kekalahan Rai Sakti menyebar lebih cepat dari asap rokok di terminal. Seolah malam itu, angin membawa cerita tentang Bram, si pemilik warung 24 jam, yang tak hanya bertarung, tapi mengakhiri legenda jagal Asia Tenggara dengan satu hentakan. Para preman yang dulu jumawa kini saling pandang dengan wajah pucat. Mereka sadar, tak ada satupun dari mereka, bahkan dengan pisau di tangan, yang sanggup menandingi Bram. Ucok panik, ia tak menyangka Rai, kartu truf terakhirnya, bisa tumbang. Tak menunggu lama, ia menghilang dari terminal, kabur keluar kota dengan mobil sewaan, menyamar jadi sopir travel. Tapi bayang-bayang Bram terus menghantuinya, menghantam relung ketakutan terdalamnya. Ia tahu, selama Bram masih hidup, ia tak akan pernah merasa aman. Bram bukan preman biasa, ia bukan manusia biasa. Ia adalah hantu dari masa lalu, yang bangkit karena ulahnya sendiri. Sementara itu, Bram kembali ke warung seperti tak terjadi apa-apa. Wajahnya masih lebam, bahunya diperban, tapi ia tetap menyajikan kopi dan mie goreng dengan senyum tipis. Orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya untuk makan, tapi untuk melihat lebih dekat siapa sebenarnya sosok yang mereka anggap biasa itu. Kini, warung Bram jadi semacam tempat ziarah diam-diam. Bukan untuk berdoa, tapi untuk mencari keberanian. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Polisi mulai mencium keanehan. Seorang pria bertubuh kekar ditemukan koma di gudang pelabuhan, dengan bekas pertarungan brutal di sekelilingnya. Tidak ada saksi. Tidak ada rekaman, tapi ada jejak darah yang mengarah ke arah terminal. Bram tahu waktunya hampir habis. Ia tidak bisa terus hidup sebagai dua orang, pemilik warung dan petarung bayangan. Dunia sedang mencoba menyeretnya kembali ke permukaan. Suatu malam, dua orang intel berpakaian preman datang ke warung. Mereka tidak langsung bertanya, hanya memesan kopi dan duduk cukup lama, mengamati. Bram mengenali aura mereka, tajam, tenang, dan penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka bertanya, "Pak, apa Bapak pernah kenal seseorang bernama Rai Sakti?" Bram hanya menatap sekilas, lalu menjawab ringan, "Nggak kenal. Tapi namanya kayak nama penjahat ya." Setelah para intel pergi, Bram tahu, waktunya di terminal tinggal menghitung hari. Ia masuk ke dalam dan membuka laci tua di bawah meja kasir. Di sana, ada satu paspor usang dan tiket kapal yang belum pernah ia pakai. Ia pernah bersumpah tak akan lari lagi. Tapi sekarang bukan soal lari atau tinggal. Ini soal memilih, hidup sebagai bayangan, atau mati sebagai legenda. Dan Bram belum ingin mati, belum saatnya. Sebelum fajar, Bram menuliskan sesuatu di papan menu warung, tutup sementara. "Terima kasih atas semua kenangan." Ia kemudian menggulung sabuk UF-nya dan memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada tangisan, tidak ada salam perpisahan. Hanya keheningan yang dalam, dan Bram, sang eksekutor senyap, kembali berjalan ke dalam bayang-bayang dunia, meninggalkan terminal yang tak akan pernah sama lagi. Bram menumpang kapal barang yang berangkat sebelum subuh. Wajahnya tertutup topi lebar, dan langkahnya tenang meski dunia di belakangnya sedang membara. Terminal, warung, dan semua masa damainya telah ia tinggalkan. Di atas kapal, ia berdiri di ujung dek, menatap laut lepas yang tak bertepi. Ketenangan hanya bisa dibayar dengan kepergian, gumamnya pelan, hampir seperti kalimat doa terakhir seorang prajurit yang lelah berperang. Sementara itu, penyelidikan polisi kian mendalam. Nama Bram akhirnya muncul dalam arsip Interpol. Sebagai mantan petarung UFC yang menghilang misterius setelah insiden berdarah di ring Tokyo 5 tahun lalu, insiden yang menewaskan lawannya secara brutal. Tak ada hukuman yang dijatuhkan kala itu, tapi dunia mencatat Bram sebagai petarung berbahaya yang menolak kembali ke ring. Kini, namanya kembali muncul, dari sebuah terminal kecil. Ucok yang bersembunyi di daerah pegunungan pun tak bisa tidur tenang. Setiap suara langkah membuatnya terlonjak. Ia mulai kehilangan akal, membayangkan Bram datang menjemput nyawanya dalam gelap. Ia tahu polisi kini juga memburunya, karena laporan palsu dan keterlibatannya dalam pemanggilan seorang jagal bayaran. Satu persatu hidup orang-orang yang dulu menguasai terminal mulai runtuh seperti domino.
Di sisi lain, Bram tiba di sebuah kota pelabuhan kecil di perbatasan. Ia menyewa kamar sederhana di atas sebuah warung tua, tak jauh dari pelabuhan nelayan. Di tempat itu, ia mencoba menjadi siapapun selain dirinya. Membantu memotong ikan, menyeduh kopi, dan mengobrol dengan orang-orang yang tak pernah tahu namanya. Tapi tiap malam, mimpi buruk datang, mimpi tentang ring, tentang darah, tentang tubuh Rai Sakti yang tergeletak tak bergerak. Satu malam, ia menerima surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat, kau bisa sembunyi, tapi bayanganmu tidak akan pernah lari. Bram tahu, mereka masih mencarinya. Bukan hanya polisi, tapi orang-orang dari masa lalunya. Dunia petarung bawah tanah itu punya aturan sendiri, dan ia telah melanggar salah satu yang paling sakral, jangan jatuhkan legenda tanpa izin. Rai Sakti punya banyak saudara di dunia gelap. Kepalanya terus berputar, memikirkan jalan keluar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Bram merasa lelah. Bukan karena tubuhnya, tapi karena jiwanya yang terus terjaga. Ia duduk di pinggir pantai, memandangi ombak, lalu menggenggam pasir dengan erat. Apa ini harga dari menolak jadi binatang? Batinnya lirih. Semua ini, ia sadari, bukan lagi soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa memaafkan dirinya sendiri. Pagi harinya, ia pergi ke gereja tua di bukit kecil dekat kota. Ia duduk di bangku belakang, lama sekali, hanya diam. Ketika seorang pendeta tua menghampirinya dan bertanya apakah ia butuh bantuan, Bram hanya menjawab, saya hanya ingin tahu, apa orang jahat bisa berhenti jadi jahat. Pendeta itu tersenyum samar dan menjawab, yang terpenting bukan apa kau pernah jahat, tapi apa yang kau lakukan setelah tahu kau pernah salah. Kalimat itu menancap dalam. Malam itu, Bram menatap cermin tua di kamarnya, melihat sosok asing yang ia kenal baik. Di sana, bukan hanya petarung, bukan hanya pembunuh, tapi juga seseorang yang masih punya pilihan. Ia sadar, mungkin tak akan bisa menghapus masa lalu, tapi ia bisa memilih bagaimana mengakhiri kisahnya. Dan keputusan itu, akan ia ambil di akhir langkahnya. Hari itu datang dengan kabar yang mengejutkan. Sore yang biasa di pelabuhan itu berubah seketika. Polisi dan sejumlah pria bertopeng hitam tiba di kota kecil itu, dan mereka segera menuju warung di pinggir pantai. Mereka datang untuk satu orang, Bram, sang mantan petarung UFC yang kini jadi buron. Kabar tentang keberadaannya bocor dari seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, seseorang yang tak ingin berutang budi lagi. Namun Bram, yang sudah lama bersembunyi, sudah menyiapkan langkah. Setelah berbicara dengan pendeta tua dan menelusuri jalan-jalan gelap kota, ia tahu waktunya hampir habis. Tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri, dan ia tahu, jika ia tidak mengambil keputusan sekarang, orang-orang yang pernah ia bantu akan jatuh bersama dengan dirinya. Seperti halnya saat ia dulu melawan, ia tahu ini adalah pertarungan terakhir, tapi kali ini, bukan melawan manusia, melainkan melawan dirinya sendiri. Di sebuah ruangan sempit di lantai atas warung, Bram menatap keluar jendela. Laut yang dulu tampak luas kini terasa mencekik. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian melangkah keluar. Di bawah, di dekat pelabuhan, pria-pria bersenjata berat sedang mendekat. Polisi dari kota besar pun sudah bersiaga. Namun Bram tidak berlari, ia memilih berdiri tegak di tengah jalan, menghadapi apapun yang datang. Akhirnya, kita bertemu, bisiknya, bukan pada polisi, tetapi pada dirinya sendiri. Ketika polisi itu mendekat dan menodongkan senjata, Bram tak mengangkat tangan. Hanya pandangannya yang tajam menatap ke arah mereka. Saya tak lari, saya datang untuk bertanggung jawab. Suasana menjadi tegang, tubuhnya yang besar itu terlihat tak gentar. Namun di balik matanya, ada kesedihan yang dalam. Tidak ada lagi perasaan bangga atau dendam, hanya kelelahan. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar di belakang polisi. Semua orang berbalik. Dari bayang-bayang muncul seseorang dengan topi lebar dan wajah tertutup oleh syal, seorang pria yang mereka kenal dengan baik. Ucok, yang akhirnya menyerahkan diri setelah melarikan diri selama berhari-hari. Bram, aku yang memberitahukan mereka tentangmu. Aku yang menghancurkan semuanya, katanya dengan suara gemetar. Bram menatap Ucok dengan tenang, hampir tanpa ekspresi. Kenapa? Tanya Bram, matanya tak berbalik. Ucok menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. Aku takut. Aku pikir jika aku memberitahukan mereka, aku akan selamat. Tapi sekarang, aku tahu, tak ada yang bisa lari dari masa lalu.
Aku salah, Bram. Aku sangat salah. Tak ada kata-kata lagi yang keluar dari Bram. Ia hanya melangkah maju dan memegang bahu Ucok, menenangkan pria itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jangan salahkan dirimu. Kita semua punya jalan masing-masing. Bram menatap ke arah polisi yang masih menodongkan senjata, lalu berkata dengan suara keras, "Saya menyerah. Tidak ada lagi yang perlu dikejar." Dengan ketenangan yang luar biasa, Bram melepaskan topinya dan membiarkan sinar matahari sore menyinari wajahnya yang kasar. Ia tahu, tak akan ada yang bisa mengubah masa lalunya. Tapi dengan pengakuan ini, ia setidaknya bisa menghadapi akhir dari cerita panjangnya dengan kepala tegak. Ia siap menerima semua akibat dari perbuatannya, karena itu adalah pilihan terakhir yang bisa ia buat. Polisi akhirnya menurunkan senjata, dan Bram, sang eksekutor senyap, menyerahkan dirinya kepada hukum. Namun di dalam dirinya, ia merasa bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bukan karena bebas dari penjara, tetapi bebas dari beban masa lalu yang selama ini mengikatnya. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia telah menebus dosa-dosanya, dengan cara yang paling sulit dan terakhir. Setelah penyerahan diri Bram, banyak yang berpikir kisah ini akan berakhir dengan tenang, bahwa petarung legendaris itu akan menjalani hukumannya dan semua akan kembali normal. Namun kenyataannya, kehadiran Bram di pengadilan justru membuka sebuah babak baru yang jauh lebih gelap. Di balik jeruji penjara, Bram merasakan tatapan-tatapan penuh kebencian dari dunia luar yang kini menganggapnya bukan lagi sebagai pahlawan, tetapi sebagai pengkhianat. Polisi, petarung bawah tanah, dan bahkan orang-orang yang dulu pernah dia bantu kini memandangnya dengan keraguan. Ucok, yang kembali ke dunia bawah tanah setelah menyerahkan Bram, merasa terperangkap oleh ketakutannya sendiri. Walaupun Bram sudah mengampuni dirinya, Ucok tidak bisa menahan rasa bersalah yang terus menghantui. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari tindakannya yang tidak bisa dihentikan, sebuah langkah yang telah mengubah hidup Bram selamanya. Ucok kini hidup di bayang-bayang rasa takut, takut Bram akan keluar dan membalasnya, takut polisi akan mengincarnya. Ia terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak pernah berujung. Di penjara, Bram mulai merasakan dampak dari keputusannya. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang tahanan biasa, ditangani oleh sistem yang tak pernah mengenal pengertian terhadap masa lalu seseorang. Meskipun tubuhnya kuat, tak ada kekuatan yang bisa menahan tekanan batin yang semakin hari semakin berat. Tidak ada yang peduli tentang Bram, petarung yang pernah dikenal, yang kini hanya menjadi nomor tahanan. Ia sering dipanggil untuk berbicara dengan psikolog, tetapi yang paling sering ia katakan hanyalah, "Saya tak tahu bagaimana cara menghapus semua yang telah saya lakukan." Namun, di balik segala penderitaan itu, ada secercah harapan yang muncul. Suatu pagi, seorang pengacara datang menemuinya. "Saya ingin membantu Anda keluar dari sini, Bram," katanya. Bram hanya memandangnya dengan mata kosong. "Kenapa saya harus keluar?" jawabnya. "Apa yang akan saya lakukan di luar? Saya tak punya tempat lagi." Pengacara itu tidak menyerah. "Ada orang-orang yang masih percaya pada Anda, Bram. Tidak semua orang menganggap Anda sebagai monster. Ada yang ingin melihat Anda mendapatkan kesempatan kedua." Bram pun mulai merenung. Ia tahu, meskipun masa lalu tidak bisa dihapus, mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya, meski itu sangat sulit. Mungkin, jika ia bisa mendapatkan kebebasan, ia bisa membantu orang-orang yang dulu pernah dia tinggalkan, mereka yang membutuhkan pemimpin tanpa niat jahat. "Tapi apa yang bisa saya lakukan di luar?" pikirnya. "Apa yang bisa saya beri pada dunia yang sudah saya rusak?" Sementara itu, Ucok merasakan tekanan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa tak ada tempat yang aman baginya lagi. Setiap langkahnya di kota terasa seperti pelarian. Pihak berwenang mengejarnya, dan ia sadar, tidak ada cara untuk benar-benar lari dari masa lalunya. Suatu malam, saat ia melintasi pasar gelap, ia bertemu dengan seseorang yang sudah lama ia tak lihat, Rai Sakti. Ia masih hidup. Ternyata Rai tak tewas dalam pertarungan di terminal, hanya terluka parah. Namun, dengan senyum sinisnya, Rai berkata, "Kau masih hidup. Aku kira kamu sudah jadi hantu." Ucok terdiam. Aku tak tahu harus bagaimana," jawabnya dengan suara gemetar. Rai tertawa pelan. "Kau tahu, hidup itu tidak pernah seindah yang kita bayangkan. Dan kau, Ucok, akan melihat sendiri bahwa tidak ada tempat yang bisa kau sembunyikan lagi." Di sisi lain,
Bram yang sedang merenung di sel akhirnya memutuskan sesuatu. Saya ingin mencoba. Jika ada kesempatan kedua, saya akan ambil itu. Bahkan jika itu berarti saya harus memulai dari nol. Tanpa diduga, keputusan itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Pengacara yang tadi menemuinya kembali dengan kabar bahwa persidangan ulang akan dilakukan, memberikan Bram peluang untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dengan syarat ia menjalani program rehabilitasi. Bram tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus masa lalunya. Ia tidak tahu apakah dunia luar akan menerimanya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya kembali ke jalan yang gelap itu lagi. Kini, ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalu, dan lebih dari itu, ia harus menghadapi dirinya sendiri. Bram duduk di ruang rehabilitasi, dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang jauh lebih gelap daripada dirinya. Mereka semua datang dengan berbagai kisah, kebanyakan adalah mantan narapidana atau pecandu yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam kegelapan. Namun, di mata mereka, Bram melihat satu hal yang sama, rasa bersalah yang tak terhapuskan, beban yang mengikat mereka pada masa lalu. Ini adalah tempat yang sangat jauh dari ring UFC yang pernah ia huni, namun di sini, di tengah ruangan ini, ia merasa lebih terperangkap daripada sebelumnya. Program rehabilitasi ini tak seperti yang Bram bayangkan. Ia menyangka akan ada jalan mudah menuju penebusan, namun kenyataannya, setiap hari adalah perjuangan melawan dirinya sendiri. Setiap sesi terapi mengungkap luka lama yang ia coba sembunyikan, dan setiap percakapan dengan sesama peserta membuatnya semakin sadar bahwa ia telah menghabiskan hidupnya dalam kebohongan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Saya bukan monster, kata Bram pada dirinya sendiri setiap kali rasa bersalah itu datang, namun semakin lama, semakin sedikit yang ia yakini dari kata-kata itu. Di luar ruangan rehabilitasi, dunia luar terus bergerak. Ucok yang merasa terperangkap dengan ketakutannya, memutuskan untuk keluar dari bayang-bayangnya. Dalam keadaan yang kacau, ia berusaha bertahan di dunia yang tak pernah lagi ia kenal. Namun, meskipun ia tidak pernah terlibat dalam kekerasan yang sama seperti Bram, ketakutannya akan konsekuensi dari pengkhianatannya terus menghantuinya. Ia tahu, seiring waktu, kemarahannya terhadap Bram akan kembali, tetapi kali ini, perasaan itu bercampur dengan penyesalan. Bram mulai menyadari bahwa dunia di luar sana tidak akan pernah menerima seseorang yang telah mengukir darah di masa lalunya dengan tangan sendiri. Meskipun pengacara dan beberapa orang masih percaya pada kemampuan Bram untuk berubah, ia tahu bahwa keyakinan mereka tidak akan menghapus jejak-jejaknya yang tertinggal di setiap sudut kota yang pernah ia kuasai. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekerasan, dan saat ini, bayang-bayang itu menyelimuti setiap langkahnya, seperti rantai yang tak pernah bisa ia lepaskan. Namun, satu pertemuan yang tak terduga mengubah pandangannya. Suatu hari, seorang pria tua, yang mengenakan pakaian lusuh dan tampak terabaikan, datang ke ruang rehabilitasi. Dia duduk di depan Bram, dan tanpa basa-basi, pria itu berkata, "Kamu tahu, hidup bukan soal berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima. Hidup itu soal bagaimana kamu bisa berdiri kembali setelah kamu terjatuh." Bram menatap pria itu, terkejut. Saya tak tahu harus mulai dari mana," jawabnya pelan. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan menerima dirimu sendiri. Karena tanpa itu, apapun yang kamu lakukan akan sia-sia." Kalimat itu bergema dalam benaknya selama berhari-hari. Menerima dirinya sendiri, itu adalah hal yang paling sulit baginya. Karena selama ini, ia selalu melihat dirinya sebagai petarung, sebagai orang yang harus selalu kuat, tak terjatuhkan. Tetapi di hadapan pria tua itu, yang terlihat jauh lebih lemah darinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sebuah kemanusiaan yang telah lama terkubur oleh kebanggaan semu dan dendam yang ia pelihara selama ini. Di hari-hari berikutnya, Bram mulai lebih terbuka. Ia mulai menghadiri lebih banyak sesi terapi dan mulai berbicara tentang apa yang selama ini ia sembunyikan, tentang ketakutannya, tentang rasa bersalah yang menggerogoti dirinya, tentang perasaan tidak layak yang terus menghantui setiap keputusan yang ia buat. Ia mulai mengerti bahwa proses rehabilitasi bukanlah tentang mencari jalan keluar dari masa lalu, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, dan hanya dengan menerima itulah ia bisa maju. Namun, meskipun langkahnya mulai terlihat, Bram tahu bahwa jalan ini masih panjang. Dunia luar tidak akan menunggu, dan ada orang-orang yang mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Namun,
Untuk pertama kalinya, Bram merasa ada harapan. Jika ia bisa bertahan di sini, di tempat ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan berjuang bukan untuk menjadi pemenang, tetapi untuk menjadi manusia yang utuh. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun Bram merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Keputusan untuk lebih membuka diri dan menghadapi kenyataan dengan keberanian yang lebih besar mulai memberi dampak positif. Namun, kehidupan di penjara tetap keras. Setiap kali ia melangkah keluar dari ruang rehabilitasi, ia diingatkan oleh tatapan sinis dan bisikan dari sesama tahanan. Mereka tak pernah benar-benar percaya bahwa Bram bisa berubah. Hanya waktu yang bisa membuktikan, kata mereka, meskipun nada mereka lebih kepada ejekan daripada harapan. Ucok, di sisi lain, tidak bisa menahan rasa bingung yang terus menghantui dirinya. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Ia terus bersembunyi dari dunia luar, takut akan reaksi orang-orang yang pernah mengandalkannya. Namun, suatu malam, saat ia duduk sendiri di sebuah warung kopi pinggir jalan, seseorang yang tak ia kenal tiba-tiba duduk di depannya. Tanpa kata-kata, orang itu menatapnya tajam. "Kamu akan terus bersembunyi, ataukah kamu akan menghadapi kenyataan?" tanyanya. Ucok terkejut, namun orang itu tidak memberikan kesempatan untuk menjawab. Bram sudah memilih jalannya, meskipun itu sulit. "Kamu harus memilih apa yang akan kamu lakukan sekarang, karena dunia ini tak akan menunggu lama," kata orang itu sebelum pergi begitu saja, meninggalkan Ucok dalam kebingungannya. Kata-kata itu mengusik hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Sepertinya, dunia tak akan berhenti berputar, dan ia harus menentukan pilihan. Namun, pilihan apa yang bisa ia ambil setelah semua yang ia lakukan? Di penjara, Bram menerima sebuah surat yang datang tanpa pemberitahuan. Surat itu dikirim dari seorang wanita yang ia kenal di masa lalu, seorang jurnalis yang pernah mewawancarainya ketika ia masih berada di puncak kejayaannya. Di dalam surat itu tertulis, "Bram, saya tahu ini mungkin sulit untuk diterima, tetapi saya ingin memberitahumu bahwa saya masih percaya padamu. Saya akan membantu perjuanganmu untuk mendapatkan pembebasan lebih cepat. Namun, ada harga yang harus kamu bayar untuk itu. Saya butuh cerita dari dalam, cerita tentang dunia yang telah mengubur dirimu. Cerita yang bisa membuka mata banyak orang." Surat itu begitu sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi Bram. Ia terdiam lama setelah membaca surat itu. "Apa yang harus saya lakukan?" pikirnya. Bram tahu bahwa memberikan cerita tentang dunia gelap yang ia tinggalkan bisa saja membuka pintu bagi dirinya, tetapi juga bisa menjadi beban yang lebih berat. Ia tidak pernah berniat untuk mengekspos orang-orang yang terlibat dengannya di masa lalu, terutama mereka yang masih terjerat dalam kehidupan kriminal. Namun, jika ini bisa membantunya keluar lebih cepat dan memberi kesempatan kedua, apakah itu sebuah jalan yang bisa diterima? Namun, keputusan itu datang dengan konsekuensi yang tak terduga. Di dalam penjara, saat Bram mulai berpikir untuk menyetujui tawaran tersebut, kabar buruk datang. Ucok, yang selama ini menghindari masalah, tiba-tiba terjebak dalam sebuah peristiwa yang tak bisa ia hindari. Seorang kelompok kriminal yang merasa dikhianati oleh Bram, mulai mengejar Ucok dengan tujuan untuk memberikan balasan atas pengkhianatan mereka. Ucok yang ketakutan, tidak tahu harus lari kemana, akhirnya mendatangi Bram di penjara. Bram menerima kedatangan Ucok dengan rasa cemas. "Ucok, apa yang terjadi?" tanya Bram, merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Ucok yang tampak gemetar hanya berkata, mereka tahu apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rencanakan. Mereka datang untuk menghancurkanmu, dan jika perlu, menghancurkan aku juga." Bram terdiam, perasaan bersalah dan ketakutan kembali muncul. Ia tidak bisa membiarkan Ucok jatuh ke dalam bahaya karena dirinya. Tetapi di sisi lain, ia merasa terperangkap, setiap pilihan yang ia ambil, tidak ada yang benar-benar aman. Saat malam mulai turun, Bram merenung di selnya. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari kehidupan ini dan memberikan kesempatan pada dirinya sendiri, ia harus menghadapi kenyataan dengan berani. Ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Namun, apa yang harus ia lakukan ketika dunia di luar sana kembali mengancam orang yang ia cintai, bahkan jika orang itu sudah menjauh dari hidupnya? Keputusan ini lebih berat dari yang pernah ia bayangkan, dan pilihan yang akan ia buat akan menentukan apakah ia bisa benar-benar memulai kehidupan baru,
ataukah tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Malam itu, Bram terjaga dalam gelap, pikirannya berputar liar. Ucok berada di luar sana, di bawah ancaman yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Semakin ia memikirkan situasi tersebut, semakin terasa berat beban yang harus ia tanggung. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya terjerumus lebih dalam, namun ia juga tahu, membuat keputusan yang salah kini bisa berarti akhir dari segalanya. Penyesalan yang pernah ia rasakan kini kembali menghantui, seakan menyadarkan bahwa ia tidak pernah benar-benar bisa lari dari konsekuensinya. Setelah beberapa hari yang penuh dengan kebingungan, Bram akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia menemui petugas rehabilitasi dan mengungkapkan situasinya. Saya tidak bisa hanya duduk diam. Saya harus keluar dari sini, menyelamatkan Ucok, dan menghadapi semuanya. Saya tidak bisa membiarkan masa lalu saya menghancurkan orang lain lagi, katanya dengan tekad yang kuat. Petugas itu menatapnya, seakan mempertimbangkan kata-katanya. Tapi apakah kamu siap untuk kembali ke dunia itu? Dunia yang sudah hampir kau tinggalkan? Tanyanya dengan nada yang penuh keraguan. Bram tahu jawabannya, ia sudah siap. Namun, meskipun demikian, ia menyadari bahwa dunia luar tidak akan pernah mengizinkannya untuk kembali begitu saja. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang selama ini bersembunyi di bayang-bayang ketakutan dan kejahatan, orang-orang yang sudah menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Jika saya harus menghadapi mereka, saya akan melakukannya dengan cara saya, gumam Bram, bertekad untuk tidak lagi menjadi boneka masa lalunya. Di luar penjara, Ucok mulai merasa terpojok. Setiap langkah yang ia ambil, setiap sudut yang ia singgahi, semakin mendekatkannya pada kehancuran. Pihak yang mengancamnya sudah terlalu kuat, dan ia merasa tak ada jalan keluar. Ia memikirkan Bram, dan entah kenapa, ia merasa bahwa segala hal yang terjadi kini adalah akibat dari kebodohan mereka berdua. Ucok pernah percaya bahwa mereka bisa lepas dari semua itu, tetapi semakin hari, ia semakin merasa terperangkap dalam jaringan yang tak bisa ia patahkan. Ucok yang terdesak akhirnya memutuskan untuk menemui orang yang dulu ia hindari, teman-teman lama yang kini menjadi bagian dari dunia kejahatan. Ia berharap bisa mengatur pertemuan dengan mereka, agar bisa menenangkan situasi. Namun, pertemuan itu justru membawa bencana. Tanpa diduga, kelompok itu sudah mengetahui niat Ucok untuk keluar dari peredaran, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Ucok dikepung, dipaksa untuk memilih antara bertahan dengan loyalitasnya yang lama atau mati dalam upaya melarikan diri. Dalam ketegangan itu, ia merasakan beratnya pilihan yang harus ia ambil. Di penjara, Bram tidak tinggal diam. Ia menghubungi seorang pengacara yang dulu pernah bekerja dengannya dan meminta bantuan. Saya harus keluar, ada orang yang saya cintai di luar sana, dan saya tidak bisa membiarkan mereka dihancurkan hanya karena kesalahan saya, ujar Bram. Pengacara itu setuju untuk membantu, namun dengan syarat yang tak mudah. Untuk mendapatkan kebebasan lebih cepat, Bram harus membuka pintu untuk pengungkapan lebih lanjut tentang dunia gelap yang ia tinggalkan, dunia kriminal yang ia kenal terlalu dalam, dan dengan berbicara, ia tahu bahwa akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, baik dari sisi hukum maupun orang-orang yang akan mencari balas dendam. Setelah beberapa hari, akhirnya keputusan itu datang. Bram memutuskan untuk berbicara. Ia akan menceritakan semua yang ia ketahui tentang jaringan kriminal, tentang apa yang terjadi di balik layar, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia yang dulu ia kenal. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal dirinya. Ini tentang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat, untuk keluar dari dunia itu dengan cara yang benar. Saya tidak bisa lari lagi. Waktunya untuk menghadapinya, kata Bram dengan suara yang penuh keteguhan. Namun, kabar buruk datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ucok ditemukan terluka parah di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Saat Bram mendengar kabar itu, hatinya serasa dihimpit batu besar. Saya harus segera keluar, desaknya pada pengacara. Dengan bantuan yang diberikan, Bram akhirnya mendapat izin untuk keluar dari penjara lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, namun yang jelas, ia harus menebus semua kesalahannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil kini adalah langkah menuju pengorbanan yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Bram berdiri di depan pintu rumah sakit, jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja tiba setelah mendapat kabar bahwa Ucok dalam kondisi kritis. Saat ia melangkah masuk,
wajah-wajah yang penuh kecemasan menyambutnya. Dokter yang sedang merawat Ucok terlihat tergesa-gesa, seakan tidak yakin bisa menyelamatkannya. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi luka-lukanya cukup parah. Dia butuh waktu dan tenaga untuk bertahan, kata dokter itu, seraya menatap Bram dengan tatapan penuh kekhawatiran. Bram hanya bisa diam, menahan rasa bersalah yang mendera hatinya. Ia mendekati tempat tidur Ucok, yang terbaring dengan selang infus di tubuhnya. Tubuh sahabatnya itu penuh dengan luka-luka, darah yang mengalir dari tubuhnya seolah mencerminkan luka batin yang lebih dalam. Ucok, maafkan aku tidak bisa melindungimu, bisik Bram, suara tenggelam dalam keheningan ruang rumah sakit. Ucok hanya membuka matanya sedikit, mengalihkan pandangannya ke Bram, mencoba memberikan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Jangan salahkan dirimu, Bram. Aku yang memilih jalan ini, jawab Ucok dengan suara yang lemah, hampir tak terdengar. Namun, Bram tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya. Ia merasa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahan besar yang ia buat, memilih untuk lari dari masa lalunya. Dalam keputusasaannya, Bram menyadari bahwa dia tak bisa terus bersembunyi. Jika Ucok harus membayar harga yang terlalu mahal, maka ia akan memastikan bahwa segala pengorbanan ini tidak sia-sia. Aku harus menyelesaikan ini, Ucok. Aku tidak bisa biarkan kamu menderita hanya karena aku, gumam Bram dengan tekad yang kuat. Seiring waktu berjalan, Bram mulai mengumpulkan semua informasi yang bisa membantunya. Ia menghubungi orang-orang yang dulu pernah mengenal dunia gelap yang ia tinggalkan, termasuk mantan rekan bisnis yang pernah berurusan dengan kelompok kriminal yang kini mengejar mereka. Setiap percakapan semakin membuka tabir dunia kelam yang tak pernah ia harapkan untuk kembali. Tetapi di setiap kata yang keluar dari mulut orang-orang itu, Bram mendengar satu hal yang paling penting, kelompok ini lebih kuat dari yang ia kira, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Bram kembali memikirkan tawaran yang pernah ia terima dari pengacaranya, membuka jaringan kriminal dan memberikan kesaksian untuk membebaskan dirinya. Tetapi dengan membocorkan semua informasi yang ia tahu, ia akan menyusahkan banyak orang, termasuk mereka yang tidak bersalah. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin terasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Di dalam hatinya, Bram tahu bahwa ia tak bisa lari lagi. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka Ucok, dan mungkin dirinya sendiri, akan menjadi korban dari kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, Ucok, yang sudah sadar, menatap Bram dengan pandangan tajam. Apa yang akan kamu lakukan, Bram? Jangan bilang kamu akan melakukannya, kata Ucok, berusaha memberi peringatan meskipun kondisinya lemah. Bram terdiam, menatap sahabatnya itu dalam diam. Aku harus melakukannya, Ucok. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak akan membiarkan dunia ini merenggut lebih banyak orang lagi, jawab Bram, suaranya tegas, meskipun ada sedikit keraguan yang masih tertinggal di dalam hatinya. Tanpa memberi kesempatan untuk berdebat lebih jauh, Bram melangkah keluar dari ruang rumah sakit. Ia tahu waktu terus berjalan dan setiap detik sangat berharga. Di luar sana, orang-orang yang selama ini mengancam kehidupannya sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Namun, kali ini, Bram sudah siap menghadapi mereka. Tidak ada jalan mundur. Dunia gelap yang pernah ia tinggalkan kini kembali menyusulnya, dan hanya satu hal yang ia tahu, ia harus menghadapi pertempuran terakhir ini, tak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bram melangkah menuju takdirnya, dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil atau gagal, tetapi satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan apapun menghalanginya lagi. Untuk pertama kalinya, Bram merasa bahwa ia benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu yang menghantuinya, bebas dari ketakutan yang selama ini mengurungnya. Dan kini, ia hanya bisa berharap bahwa segala pengorbanannya tidak sia-sia, bahwa perjuangannya ini akan memberikan kesempatan kedua bagi dirinya, dan bagi mereka yang masih ingin berubah. Bram merasa udara malam itu lebih berat dari biasanya, sesak dengan rasa cemas yang menekan setiap langkahnya. Setiap sudut jalan yang ia lalui terasa lebih gelap, seolah dunia mengawasi setiap gerakannya. Tujuannya jelas, menghadapi orang-orang yang selama ini menakutinya, orang-orang yang selama bertahun-tahun mengendalikan jalan hidupnya dengan ancaman dan ketakutan. Namun, dalam hatinya, Bram tahu bahwa ini adalah pertarungannya yang terakhir. Tidak ada jalan mundur.
Tidak ada ruang untuk keraguan. Ia harus melakukannya demi Ucok, demi dirinya, dan demi mereka yang ingin keluar dari bayang-bayang gelap ini. Di tempat yang jauh dari keramaian, di sebuah gudang tua yang menjadi markas besar kelompok yang selama ini mengancamnya, Bram berdiri tegak. Ia telah menyiapkan segalanya. Di dalam tasnya ada bukti-bukti yang akan membongkar seluruh jaringan kriminal yang selama ini bergerak di bawah tanah. Keberanian yang selama ini tersembunyi kini menjadi api yang membakar dirinya, membawanya ke titik di mana tak ada pilihan lain selain berhadapan langsung dengan para pemimpin kelompok tersebut. Langkahnya mantap, meskipun ketegangan semakin menggenggam hatinya. Ketika pintu gudang terbuka, Bram melihat sosok-sosok yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan rumor. Para pemimpin itu duduk dengan santai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka sudah terbiasa mengendalikan segalanya, menguasai wilayah yang tak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Di tengah mereka, seorang pria tinggi besar dengan tatapan dingin menyambut Bram. "Kau akhirnya datang," katanya, suaranya mengandung rasa puas yang mengerikan. Bram tidak membalas, hanya menatap tajam ke arah pria itu, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan memperburuk keadaan. Pria itu, yang dikenal dengan nama Bang Reza, adalah sosok yang selama ini menjadi ketakutan di dunia mereka. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. "Kau kira dengan membawa bukti-bukti itu, kau bisa mengalahkan kami?" Bang Reza tertawa sinis, seolah tak takut sedikitpun dengan ancaman yang dibawa Bram. Namun, Bram tahu bahwa ini bukan hanya soal bukti yang ia pegang. Ini tentang menghadapi ketakutan yang selama ini mengikatnya, dan lebih dari itu, ini adalah tentang membebaskan Ucok dan dirinya sendiri dari belenggu masa lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bram meletakkan tasnya di atas meja. "Aku tidak berharap untuk memenangkan ini dengan cara yang mudah," kata Bram, menatap setiap orang di dalam ruangan itu. "Tapi aku akan membuat kalian membayar untuk setiap penderitaan yang kalian timbulkan." Suasana di ruangan itu mendadak berubah tegang. Beberapa orang mulai saling memandang, merasakan ketegangan yang memuncak. Mereka tidak menyangka Bram akan datang dengan cara seperti ini, dengan keberanian yang bahkan mereka sendiri tidak miliki. Bang Reza berdiri, langkahnya berat dan penuh ancaman. "Kau pikir ini akan berakhir dengan mudah? Kami sudah lama menunggu untuk melenyapkan orang seperti kau." Sebuah senyum dingin menghiasi wajahnya. "Tapi kalau kau ingin bertarung, kami akan memberimu pelajaran." Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk maju. Bram tahu, inilah saatnya. Ini bukan hanya tentang membongkar jaringan kriminal, tetapi tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia bisa menghadapinya tanpa takut. Pertarungan itu dimulai dengan cepat. Bram bertarung melawan dua orang sekaligus, tubuhnya bergerak lincah meskipun hatinya penuh dengan ketegangan. Setiap pukulan yang ia terima semakin menguatkan tekadnya, dan setiap serangan yang ia balas adalah langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Namun, Bang Reza masih duduk dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Bram tahu, ia harus menghadapi pemimpin mereka langsung jika ia ingin menyelesaikan semuanya. Ketika akhirnya Bram berhadapan dengan Bang Reza, suasana di ruang itu semakin mencekam. Bram tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yang ia tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dalam satu pertarungan ini, ia harus meraih kemenangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang ingin keluar dari kegelapan yang selama ini menjerat mereka. Dengan satu tekad, Bram melangkah maju, siap menghadapi pertarungan yang menentukan nasib masa depannya dan masa depan Ucok.